Shalom semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bercerita singkat saja ya. Jadi 6 minggu yang lalu, pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu hebat bergerak, menolong, menjawab semua doa-doa yang saya minta waktu 6 minggu yang lalu. Saya minta didoakan sama Bapak Ibu Gembala di sini. Itu semua karena atas dukungan semua saudara-saudara di sini, saya bisa menerima anugerah mujizat yang luar biasa yang itu saya syukuri banget gitu ya. Jadi adik saya juga kecelakaan itu patah, satu harus operasi tulang di sini di pundak sebelah kiri, dan satu operasi harus lutut karena dia kecelakaan ditabrak motor oleh orang lain. Itu bisa saudara bayangkan, saya itu kuatnya luar biasa karena 2 orang adik yang kecelakaan. Jadi saya sampai minta, Pak, tolong doain saya nggak kuat gitu, saking takutnya gitu ya. Bayangkan ya, operasi 2 orang itu berapa gitu. Jadi semua kekhawatiran saya itu saya minta tolong doa. Jadi saya juga bilang, Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau, karena saya ini anak Tuhan, saya percaya Tuhan. Jadi segala sesuatu itu akan dicukupkan gitu ya. Jadi saudara-saudara yang saya mau katakan di sini, di balik bencana itu ada anugerah. Amin. Jadi Tuhan itu baiknya luar biasa. Beliau bergerak. Waktu hari Minggu saya didoakan, saya ketemu sama Pak Yahya. Mungkin saudara-saudara tahu ya, Pak Yahya itu kan penginjil yang tinggal di Pandeglang. Saya tidak banyak bercerita siapa adik saya. Cuma ditanya Cina ini kata gimana? Ya kalau segitu saya mau doa. Jadi ayahnya datang ke rumah sakit itu habis ibadah sama saya sama bareng-bareng. Biasa ya, kalau saya udah bilang dulu di WA sama adik saya, cucu ini nanti ayahnya ini penginjil dari gereja Cici, mau doain boleh nggak? Boleh katanya. Jadi saya bilang, cuman harus tahu ya antara penginjil dengan pendeta itu beda caranya, saya bilang gitu. Tapi dengarkan aja karena yang didoakan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang saya percaya, yang Cici selalu percaya. Dia cinta apa? Semua doa itu baik kan. Jadi begitu sampai rumah sakit, biasa ya Pak Yahya itu kan orangnya gitu ya. Semua udah tahu kan cara penginjil kan, memberitakan Injil dulu, keselamatan begini. Terus adik saya udah ngerti, ya dengarkan aja. Terus dia bilang, cucu, saya mau berdoa buat Aki boleh? Oh boleh, nggak apa-apa. Nah saya kan ikut berdoa. Jadi waktu pas didoakan itu, waktu saya didoakan di sini sama saudara itu, saya berdoa dalam hati begini. Tuhan, adik saya yang satu ini kan single ya, maksudnya single mother. Jadi tolong Tuhan diusaha, udah lagi ini dia masih harus tanggung dengan sekolah. Kalau misalnya Tuhan, saya percaya Tuhan punya cara untuk memulihkan dia kembali lebih dari sebelumnya. Sebelumnya lama, mungkin puluhan tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, saya pernah dikikmati Tuhan ya, di surga itu. Tuhan punya satu ruangan yang seperti laboratorium, itu ada organ-organ tubuh manusia yang hidup. Di dalam toples-toples itu banyak organ, segala macam organ ada di situ. Saya pernah bilang, itu Tuhan yang buat apa itu ya? Gitu. Tuhan bilang, kalau anakku berdoa, aku akan kabulkan dan sembuhkan. Jadi saya minta, Tuhan, adikku 2 ini, dua-duanya harus operasi. Satu tulang sini, di bahu, tolong berikan tulang yang baru dari surga. Tolong, waktu dioperasi, balikin. Walaupun di pen, tapi Tuhan yang akan berkarya. Memberikan tulang yang baru. Adik saya yang lututnya, di lutut ini harus dioperasi. Tolong Tuhan kasih lutut yang baru. Supaya mereka ini, karena kedua adik saya ini kan bekerja ya, harus menghidupi anak yang masih sekolah. Jadi saya bilang tolong sembuhkan, pulihkan gitu kan. Nah, ini cerita balik ke rumah sakit. Waktu ayahnya berdoa, dia bilang, biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sejenak dia jeda, dia langsung seperti begini. Jadi saya lihat, saya kan biasa kalau kita kan kebiasaannya doa kan tutup mata. Waktu Pak Yahya berdiam, saya kaget aja Pak Yahya berdiam. Jadi saya buka mata, itu wajahnya tuh beda. Dia bilang gini kan, langsung dia sentuh adik saya, adik cucu, jangan takut, walaupun adik sendiri, jangan takut karena Tuhan Yesus mengasihi adik cucu, memulihkan, menyembuhkan, tetap kuat. Itu adalah doa yang
saya minta di sini dalam hati saya. Begitu saya dengar itu, saya bilang, aduh Tuhan Yesus kok langsung jawab gitu. Jadi saudara-saudara yang saya mau sharing di sini, Tuhan itu bisa menjawab doa kita dengan cara yang luar biasa gitu. Kita berdoa, nggak tahu kapan dijawab. Tapi ada kadang-kadang doa itu langsung dijawab. Itu doa langsung dijawab. Karena saya minta Tuhan, dia ini sendiri kasihani Tuhan. Berikan dia kekuatan lebih dari sebelumnya. Karena kenapa saudara ya? Kalau habis dioperasi itu beda sama orang yang belum pernah dioperasi. Kalau habis dioperasi di pen ini kekuatannya beda. Jadi saya minta kekuatan yang lebih gitu dari sebelumnya. Dan puji Tuhan ya, dalam waktu 3 minggu, 2 minggu itu kejadian kan sekitar 7 minggu yang lalu. Dalam 2 minggu adik saya pulang balik ke rumah sakit. Sebelum minggu ketiga itu jahitannya sudah dilepas. Jadi dokternya bilang, wah ini luar biasa banget, bagus gitu kan. Saya adik saya yang satu yang lotiknya bersama. Jadi saya bilang, Tuhan hebat banget ya, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan doa. Sama jadi kita tetap harus percaya Tuhan Allah kita itu hidup. Dia mendengarkan doa-doa kita. Dia menjawab dan melawat setiap permohonan doa kita. Baik yang diucap dengan suara atau yang di dalam hati kita, Tuhan tetap dengar. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan saudara semua. Kita mohon pada Tuhan Yesus. Haleluya, amin.